semua, perkenalkan kami dari TPB 19 akan membahas program menghitung gaji karyawan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Nurhidayah dengan NIM 121160108, Tiara Juliana dengan NIM 121160107, dan yang terakhir, Sala Azura dengan NIM 121160077. Adapun arti dari array ialah tumpukan variabel yang sejenis dan memiliki nama yang sama. Konsep suatu array menjadikan tumpukan variabel tersebut mampu menampung nilai yang berbeda, asalkan tetap dengan tipe yang sama dengan tipe array. Yang kedua yaitu perulangan. Ialah sesuatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai batas yang ditentukan. Jenis perulangan yang digunakan pada program ini adalah do while, yaitu pernyataan yang digunakan untuk mengulang proses. Yang ketiga yaitu percabangan. Suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan untuk mengeksekusi suatu perintah. Jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang diberikan. Next, kita akan melihat langsung isi dari program tersebut. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat. Pertama terdapat include. Berikutnya terdapat using namespace dan integer main. Selanjutnya terdapat string name, char untuk mengulang, dan integer untuk mendeklarasikan data variabel yang akan kita masukkan dalam program ini. Berikutnya terdapat system color. Jadi ini berfungsi untuk mengganti background atau teks untuk hasil outputnya nanti. Selanjutnya terdapat tampilan seperti berikut. Selamat datang, program menghitung gaji karyawan, dan nama anggota atau kami yang sudah membuat program ini. Berikutnya terdapat do. Jadi do ini berhubungan dengan while atau kita sebut dengan perulangan. Nah, di dalam do ini terdapat inputan jumlah karyawan yang ingin diketahui. Selanjutnya terdapat for. Jadi for ini berfungsi untuk mengulang berapa jumlah karyawan yang diisi. Misal kita jumlah karyawan yang ingin diketahui 2, maka akan mengulang 2 kali, akan mengisi data 2 kali. Gitu. Berikutnya terdapat switch case. Jadi switch case ini percabangan. Nah, di dalam percabangan ini terdapat golongan, kayak golongan 1, gaji golongan 1, gaji golongan 2, sampai gaji golongan 4. Dan sudah termasuk tunjangannya. Berikut. Dan jika diisi 4 atau lebih dari 4, maka tidak akan menampilkan gaji, akan 0 hasil gitu. Berikutnya terdapat if else. Jadi di if else ini berfungsi untuk menghitung gaji lembur ya. Jadi gini, jika karyawan yang kerja ini kerjanya selama 1 bulan lebih dari 173 jam, maka dia akan mendapatkan gaji lembur. Tapi jika dia kurang dari 173 jam per bulan, tidak akan mendapatkan gaji lembur. Berikutnya terdapat rumus-rumusnya, seperti menghitung gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak lembur, dan total pajak, dan gaji bersihnya. Nah, iya. Jadi gaji lembur ini 1 jamnya sebesar 20.000, nanti akan dihitung otomatis. Berikutnya terdapat for yang untuk menampilkan dari program yang sudah dibuat di atas, kayak kayak rumus-rumusnya gitu, nanti akan ditampilkan di dalam for ini. Berikutnya yang terakhir terdapat perulangan atau sambungan dari do tadi, yaitu while. Di dalam do ini kita akan memilih untuk mengulang atau selesai. Jadi Y itu mengulang dan T itu selesai. Jika kita
ketik Y, maka akan menampilkan data karyawan lagi. Kita akan disuruh untuk mengisi data karyawan lagi. Tapi jika kita mengetik T, maka tampilan akan selesai dan akan menampilkan message box. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari program. Mari kita coba untuk menjalankan program ini seperti apa outputnya. Seperti yang sudah dilihat, terdapat nama anggota kelompok. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk menginput jumlah karyawan yang diinginkan. Misalnya kita ingin menginput jumlahnya 2. Maka kita akan menginput data karyawan yang pertama, yaitu input namanya, misalnya Budi. Terus itu input golongan, dia termasuk golongan 1 sampai 4. Kita input golongan ketiga. Selanjutnya kita input jumlah jam per bulan. Jam per bulannya itu jam normalnya 173, tetapi kita inputnya 200. Selanjutnya kita masukkan data karyawan kedua. Kita input namanya Amel. Seperti input golongan 1 sampai 4, kita input golongan ke 1. Input jumlah jam, kita input jumlah jamnya itu di bawah jam normal, yaitu 150. Maka akan menghasilkan slip gaji seperti di bawah ini. Gaji karyawan 1, karena dia memiliki gaji lembur, maka total gajinya lebih besar daripada karyawan kedua, karena karyawan kedua tidak memiliki gaji lembur. Selanjutnya, maka kita akan ditanyakan kembali apakah ingin mengulang atau selesai. Kita ingin mengulang dengan ketik Y. Maka kita akan diminta untuk mengisi data kembali seperti yang sudah dijelaskan awal. Kita input jumlah karyawannya itu 1. Input namanya Tiara. Input golongan kedua, input jumlah jamnya 173, maka akan menghasilkan slip gaji seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan ditanyai kembali apakah kita ingin mengulang atau tidak, maka kita mengetik T sebagai tidak. Dan akan menampilkan message box seperti ini. Maka program akan selesai.